Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita tidak pernah tahu berpulang di kondisi apa. Turut prihatin, turut berduka cita. Ibu bapak mata masih sembab, air mata tak terus berhenti mengalir. Ikut merasakan apa yang dirasakan. Anak kebanggaan, dari kecil dijaga, berprestasi. Tak pernah terpikir berakhir seperti ini, betul Pak ya? Betul. Betul. Ketika kejadian itu Bapak lagi di mana Pak? Saya berada di Sumatera Selatan, Kampung Tanjung Sakti. Oleh karena kan mertua saya atau bapak dari istri saya meninggal. Ya. Berapa hari sebelum itu? 1 hari sebelumnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ibu. Jadi Bapak sedang berduka di sana, Iya, sedang kemudian mendapatkan kabar duka lainnya. Iya, betul. Saya mendapatkan kabar dari itu kira-kira dari anak saya yang paling tua menelpon saya bahwa anak saya Pika harusnya udah pulang ke rumah kan, tetapi belum sampai ke Kondisi rumah. masih khawatir. Iya. Dan sudah ada kabar mengenai ada tabrakan kereta juga. Iya, betul. Jadi mulai firasat buruk ada di situ. Iya. Lalu siapa yang pergi ke TKP? Yang pergi ke TKP anak saya yang paling tua, Nina Monica, dibantu dengan tetangga Pak. Dan adanya almarhumah lagi kerja kan masuk malam. Saya telepon juga, saya telepon supaya dia menyari ke lokasi kejadian gitu. Perasaan udah gak enak pas saat itu Pak? Iya betul, perasaan saya udah kacau pola perasaan saya. Saat itu kan belum tahu kondisinya selamat atau tidak. Iya. Sampai akhirnya ketahuan bahwa salah satu korban adalah anak Bapak itu pada pukul berapa Pak? Besok Besok. di hari Selasa. Bapak masih kondisi di Sumatera Selatan? Enggak. Saya sudah langsung pulang saat itu juga Pak? Iya, saya pulang hari Selasa pagi itu saya pulang berangkat dari Pagar Alam ya. Iya, bersama ibu juga. Iya, bersama naik ibu. pesawat. Oke. Jatuh bungsu. Oke. Terus mendarat di belum ada kabar. Waktu mendarat itu belum udah ada kabar, tapi kan kita belum tahu kan istilahnya kan Kejelasannya. jelas secara pasti korban meninggal atau itu. Ya, atau selamat. Bapak langsung ke TKP juga? Saya langsung ke rumah sakit Polri. Dijemput sama ponakan saya dan Ayu ipar saya dari bandara menuju ke rumah sakit Polri. Di situ Bapak melihat jenazah? Iya, di sana saya kan Belum boleh nggak jenazah, nggak boleh. Belum boleh secara langsung. Iya. Tapi sudah ada list namanya. Sama sekali itu belum bisa ngelihat list namanya juga belum ada Pak, belum. Cuman anakku yang pertama si Nina itu udah diambil tes DNA, tinggal nunggu hasil. Ya Allah. Dia tinggal nunggu hasil. Tapi kalau saya percaya anak saya itu selamat gitu. Masih ada harapan. Perasaan saya masih anak saya selamat. Jadi kalau orang tes DNA, saya tetap kekeh anak saya selamat, masih ada di Medrem. Lalu kabar kepastian almarhumah menjadi salah satu korban? Kepastiannya itu enggak Pak, kan kita nyampe sono jam 3 kurang. Sore. Sekitar asar ke atas lah. Pas asar, kalau mereka sebenarnya udah tahu, saya yang belum tahu. Oh, Bapak udah tahu duluan. Udah. Ibu yang ditahan informasi Saya yang tahan. karena kan dia sakit kan jadi kan takut shock juga kan kalau saya sebenarnya kan udah tahu, saya udah dapat informasi bahwa anak saya itu salah satu korban. Pakai untuk memastikan itu dengan tes DNA Dia dan tes lain-lain. DNA, ya betul. Komunikasi terakhir dengan almarhumah?
Komunikasi terakhir saya kan pas waktu mau pulang ke Pagar Alam. Hari Minggu. Hari Minggu pagi. Ya, untuk melayat mertua. Iya, untuk melayat mertua. Itu komunikasi terakhir. Iya, komunikasi Katanya terakhir. almarhumah juga sempat ngubungin keluarga juga ketika sedang di KRL ya. Siapa yang dihubungi? Pacarnya ya. Pacarnya Pak. Pacarnya. Ya, Sama saya juga sempat sih, dia jam 6 mau berangkat kerja itu dia ngomong, Mama sehat, aman, aman nak. Ya udah ya, Pika lanjut ya, katanya gitu. Ya hati-hati gitu. Ya saya nggak ngerti maksud saya lanjut kerja, nggak tahu saya lanjutnya begini. ya. Ustaz, Tahu nggak gini? Jadi buat semuanya, Ibu, maaf sekali. Jadi orang meninggal itu innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu tergantung ending akhirnya. Almarhumah ini meninggal dalam keadaan melaksanakan tugas. Meninggal dalam kecelakaan. Ada 7 yang tergolong mati syahid. Mati sakit, mati jatuh, mati kejatuhan, mati tenggelam, mati terbakar, mati melahirkan, dan mati dalam tugas. Dan ketahuilah, sepanjang dari kuburnya sampai dibangkitkan, dia mendapatkan pahala bekerja. Pahala bekerja. Ada orang meninggal dalam keadaan sholat. Maka semenjak dia dicabutnya nyawanya, meninggal, sampai dibangkitkan nanti dari kemudian, adalah mendapatkan pahala sholat, pahala sholat, pahala Terus-terusan. Terus-terusan. Orang yang ngaji meninggal dalam keadaan ngaji, maka dikategorikan orang yang ngaji sampai seterusnya. Orang yang meninggal di tanah suci karena dia ibadah haji, maka dikategorikan pahala haji. Tiap hari sampai dibangkitkan. Begitupun sebaliknya. Semuanya. Makanya kita harus berada di tempatnya. Karena kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana. Kematian itu adalah rahasia yang kita tidak tahu. Ibu maaf, bapak maaf, semuanya maaf. Yakinlah ini adalah husnul khatimah. Dan kita tetap berbaik sangka. Beliau ini sudah mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar. Amin, insyaallah. Jadi kita tidak boleh meratap, tapi kita harus semangat. Ibu doakan. Almarhumah ini peluang surganya banyak. Amin. 1, tadi meninggal kecelakaan. Apa dalam tugas. Apalagi, Masya Allah, tabarakallah. Orang tuanya masih hidup dua-duanya. Kalau orang tua berkata, ya Allah ampuni dosa anakku, udah selamat itu. Masya Allah. Bu, Iya. almarhumah udah bahagia. Masya Allah. Almarhumah sekarang lagi dapat pahala yang luar biasa banyak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi kita orang beriman bahwa memang dunia itu tempat yang sementara. Sehingga memang kalau bukan kita yang meninggalkan, kita yang ditinggalkan. Nabi SAW mengajarkan kepada orang tua yang sedang meninggal anaknya untuk membaca doa ini. Allahumma jurni fi musibati wa khulufli khairam minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku ini. Jadi Nabi itu tidak pernah berkata sabar, tenang, tidak. Tapi Nabi mengajarkan minta ganti sama Allah. Gantinya apa? Pahala yang besar atas musibahku ini. Karena Allah tahu itu berat banget bagi orang tua kehilangan seorang anak. Wa khulufli khairam minha. Sambungan doanya dengan mengatakan, ya Allah, gantikan saya sesuatu yang lebih baik dari ini. Apa yang lebih baik daripada anak? Mungkin kalau di dunia tidak ada lagi yang lebih baik daripada anak. Tapi Allah bisa gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu abadi bersamanya nanti di surga insya Allah. Amin. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bapak dan ibu masih dikasih modal sama Allah, yaitu umur. Dari sini kita juga sadar bahwa ternyata modal utama kita itu bukan uang, modal utama kita itu bukan yang lain tapi umur, waktu. Bapak ibu masih dikasih modal. Yang pertama yang ingin kami ingatkan, saling mengingatkan kita bahwa jangan salahkan Allah, jangan salahkan takdir, itu yang pertama, karena itu semua sudah tercatat. Yang kedua, bapak ibu saling menyayangilah. Jangan saling menyalahkan, saling mencintailah. Karena orang yang sudah meninggal dunia bisa melihat orang yang masih hidup. Betapa bahagianya Fika di dalam kuburnya kalau ia melihat bapak ibunya saling mencintai. Maka ketika bapak ibunya saling mencintai, itu pun yang akan sangat membahagiakan Fika di dalam kuburnya insya Allah. Insyaallah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Amin. Amin. Itu informasi kita almarhum itu saat menjaga sholatnya juga. Betul ya? Iya. Oh, insyaallah betul. Husnul Khotimah. Husnul khatimah. Jadi ibu, pak, Ya. Allah titipkan hanya 24 tahun. Ada orang yang dititip anak cuma setahun, 2 tahun, ya. Dan ini adalah udah maaf, ini surga dia, surga buat dia. Jadi aman. Kita ini tidak tahu ending hidup kita gimana,
apakah kita meninggal dalam keadaan maksiat, nauzubillah, atau di tempat yang buruk. Kalau ini alhamdulillah. Jadi kita ambil hikmah. Karena manusia itu mengambil 3 hal. Apa itu? Mengambil hikmah, mengambil pembelajaran, dan mendapatkan pahala. Amin. Bu, yang sabar, Ya. Pak ya? Ya. Ya, beliau dan Bapak Ibu diberikan pahala yang luar biasa. Terima kasih Ustaz. Ya, Pak RW juga terima kasih sudah mendampingi Ibu, Bapak terima kasih sudah hadir. Kita tinggal doakan saja. Kita tinggal menunggu giliran. Kita pulang kapan, seperti apa, dan kita saling doakan mudah-mudahan husnul khotimah ya. Amin ya Allah. Ya, sekali lagi kami mengucapkan turut prihatin, berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang serupa ya. Untuk hari ini kami pamit. Assalamualaikum.